Halo pecinta Bimbel Super Brain, kali ini kita belajar trik super mudah hafal identitas trigonometri untuk kelas 10, 11, 12 SMA, baik IPA maupun IPS. Nah, terlebih-lebih kalau kita mau kelas 12, yaitu ada namanya limit trigonometri, turunan trigonometri. Sedangkan kalau kelas 11-nya memang identitas trigonometri ini full dipelajari ya. Sedangkan untuk kelas 10 semester 2 atau digunakan untuk di fisika, vektor, atau fisika secara umum, gelombang, hukum Newton, dan sebagainya. Nah, metode kita kali ini tentu sama dengan metode sebelumnya, yaitu super memory, memori jangka panjang. Ada 3 langkah untuk mengingat, yaitu plesetan, asosiasi, dan imajinasi, disingkat dengan PAI. Plesetan, asosiasi, dan imajinasi. Plesetan itu apa? Rumus yang mau diingat, kita ubah menjadi sesuatu yang familiar. Lalu asosiasi itu kita sambung-sambung dengan rumus yang baru kita ingat dengan yang udah ada di otak kita. Kemudian imajinasikan itu membayangkannya, yaitu dalam menggeser ke otak kanannya. Sehingga ketika dia udah jadi otak kanan, maka dia ingatan jangka panjang. Maka super memory itu memang dasarnya otak kanan. Nah, sekarang malah ada perlombaan mengingat 1000 angka dalam 5 menit, mengingat 1 set kartu, kemudian wajah, itu udah ada olahraganya, di mana di Indonesia juga ada terkenal super memory ya. Jadi ini udah jadi olahraga seperti catur dan sebagainya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Identitas dasar, ini materi kelas 10, tentu kelas 10 ini dasar dari materi kelas 11 dan 12. Nah, untuk menghafal atau mengingat identitas trigonometri yang banyak itu, misalnya apa? Sekan itu sepersin atau sepercos. Kosekan itu sepertan atau sepercos dan sebagainya. Maka untuk identitas trigonometri dasar, kita buat segi 6. Segi 6, maka di setiap titik ini, ada 6 titik ya, maka nanti ada 6 fungsi trigonometri, lalu ada garis di tengah, kemudian di tengahnya ada perpotongan, kita tulis nanti angka 1. Maka kita tulis di sudut-sudutnya ini adalah yang pertama kiri atas itu dengan sin, lalu di kanannya adalah cos, kemudian di bawah yaitu tan, kemudian di kanannya kotangen, kemudian sekan, yang di kanannya kosekan ya. Nah, di tengah-tengah perpotongan diagonal itu kita tulis 1. Angka 1 ya. Nah, jadi sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan, memang 6 ini ada fungsi trigonometri. Jadi ada 6 pas ya. Jadi segi 6. Segi 6, lalu di tengah-tengah ada angka 1. Nah, cara mengingatnya adalah semua huruf C itu letaknya di kanan. Cos, kotangen, kosekan. Walaupun tertulis C, tapi bacaannya kan cos. Jadi kanan ya. Jadi setiap huruf C di kanan. Setiap S itu di kiri dan T di tengah-tengah kirinya, itu maksudnya. Karena bahasa Latin kiri sinister ya. Sinister itu adalah kiri. Baik, gimana kira-kira udah apa? Jadi bayangkan segi 6. Segi 6 di kirinya ada 3, di kanan ada 3, di bawah 2, di atas 2. Sebelah atas apa? Sin. Coba pejamkan matanya. Sin di kanan, di atas kiri, lalu cos di kanannya, tangen, lalu di kanannya lagi, kotangen di bawah kiri, sekan di kanannya, kosekan di tengah. Angka berapa? Angka 1. Coba bayangkan dengan pejamkan mata. Oke, semua huruf C di kanan, semua huruf S di kiri, T di tengah-tengah antara sin dan cos. Nah, maka identitas ini itu ada banyak. Yang pertama, kita mulai dari tangen. Bisa tangen X atau tangen alfa ya. Nah, misalnya tangen X aja lah. Nah, tangen X itu sama dengan apa? Kalau kita berjalan ke atas, 2 langkah. Langkah pertama sin, langkah kedua cos. Maka tangen itu adalah sin X per cos X. Nah, dapat rumus 1. Lalu tidak hanya bergerak ke kanan, ke bawah juga bisa sebenarnya. Kemudian ke tengah juga bisa, ke tengah. Jadi tangen itu, kalau kita ke tengah jumpa angka berapa? Angka 1.
1 lalu kotangin di bawah. Jadi setiap langkah kedua tulis di bawah. Jadi kotangin. Jadi ternyata tangen itu adalah seperkotangen. Dan sebaliknya kotangen sepertangen. Kemudian kalau kita pergi ke tangen, berarti kotangen itu berarti kita mau bergeraknya ke kiri. Jadi kotangen X sama dengan, kalau kita bergerak ke atas, jumpa cos baru sin ya. Berarti cos X dibagi sin X. Begitu juga kalau bergerak ke tengah, ya kan? Kalau bergerak ke tengah menjadi yang tadi, yaitu menjadi sepertangen. Jadi sepertangen ya. Jadi kotangen X, kita bergerak ke tengah, berarti sepertangen X. Nah, ini berarti untuk tangen kotangen. Kalau sin itu bergerak ke tengah apa? Berarti sin X seperkosekan ya. Seperkosekan X. Atau kalau kita balik, jadi kalau kita dari kosekan X sama dengan apa? 1/1 per sin X. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita bergerak ke kalau kosekan, kalau cos X bergerak ke tengah 1 per sekan X. Kalau kita bergerak dari sekan X sama dengan apa? Seper cos X. Nah, jadi ini dia fungsinya. Kalau ini namanya rumus perbandingan antara sin per cos per sin atau sepertangen dan sebagainya. Atau kalau seper sini kebalikan. Jadi ini rumus kebalikan atau rumus pembagian. Nah, kemudian yang paling umum lagi apa? Yaitu identitas kuadrat biasanya. Nah, kalau identitas kuadrat, kalau sudah tahu pembuktiannya, maka bagaimana untuk mempermudah ingatan kita, maka caranya adalah perhatikan segitiga yang di atas, sin, cos, dan angka 1, lalu tangen 1 dan sekan, 1 kotangen dan kosekan. Jadi segitiga ini nanti dapat rumus kuadrat atau rumus identitas kuadrat. Nah, caranya gini, sin kita kuadratkan, lalu tambah cos kuadrat, lalu bergerak ke searah jarum jam nanti, maka muncul angka 1. Jadi sin kuadrat X tambah sin kuadrat, lalu kita bergerak ke kanan, berarti jumpa apa? Cos kuadrat X, lalu bergerak ke tengah, berarti jumpa angka 1. Jadi segitiga ini hubungan antara identitas kuadrat sin, cos, dan 1. Ya. Nah, sekarang kita ke segitiga yang keduanya, yaitu kita bergerak dari tangen dulu ya. Jadi tangen kuadrat X plus 1 sama dengan apa? Sekan kuadrat X. Tangen kuadrat X sama dengan, tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Nah, kalau kita bergerak ke segitiga yang paling kanan lagi, 1 tambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. 1 tambah kosekan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Bukan kosekan ya, kotangen. Jadi ini ada kesalahan. Oke, kita ulangi lagi. 1 tambah kotangen kuadrat, 1 tambah kotangen kuadrat X, bergerak dari 1, lalu ke kanan jumpa kotangen, sama dengan kosekan kuadrat X. Kosekan kuadrat X. Nah, ini rumus identitas kuadrat. Nah, nanti tinggal di bolak-balik. Misalnya kalau sin kuadrat apa? 1 kurang cos kuadrat. Tangen kuadrat apa? Sekan kuadrat kurang 1, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang paling penting yang lainnya apa lagi? Yang penting yang lainnya adalah, yaitu sin bisa jadi cos, tangen bisa jadi kotangen, sekan bisa jadi kosekan. Kalau kita hubungkan misalnya gini, sin 20 ini sama dengan cos berapa gitu ya. Nah, apakah sama dengan cos 20 juga? Atau apakah sama dengan cos 20 atau cos berapa? Maka caranya adalah, kalau kita punya sin 90 dikurangi X,
90 kurang X itu misalnya berapa? Berarti sin 70 kali maksudnya ya. Sin 70. Maka ini sama dengan cos X. Nah, jadi sin bisa berubah jadi cos asalkan ada 90 dikurangi atau ditambah juga boleh. Begitu juga sebaliknya, cos 90 dikurangi X, maka ini sama dengan sin X saja. Nah, berarti kalau sin 20 itu 90 kurang berapa? Kurang 70. Nah, jadi kurang 70, maka ambil X-nya berarti 70, berarti sama dengan cos 70. Artinya apa? Sudut pada sin ditambah sudut pada cos itu harus 90. 90 kurang X tambah X jadi 90 ya. Jadi kalau 20 maka cosnya jadi 70. Kalau sin 30, maka dia sama dengan cos berapa? 30 tambah berapa supaya jadi 90? 60. Nah, gitu. Sin 30 setengah, cos 60 setengah kan? Gitu. Nah, kemudian sama ya, jadi tangen juga gitu. 90 dikurangi X, maka dia menjadi kotangen X sama yang di bawah yaitu secant 90 kurang X sama dengan cosecant X. Nah, ini identitas 90 dikurangi X atau ditambah juga boleh. Kalau ditambah nanti, maka nanti ada min dan plusnya. Kalau dikurangi berarti semuanya kuadran pertama. Nah, inilah dia identitas yang pertama, identitas dasar trigonometri. Kita hafal pada sudut segi 6. Tapi ingat, angka 1 ada di tengah. Oke. Jadi silakan yuk kita bayangkan segi 6, tapi segi 6 yang datarnya di atas, runcingnya kiri kanan. Segi 6-nya atas yang datar, bukan yang runcing ya. Oke, semua huruf C sebelah kanan, semua huruf S sebelah kiri, kecuali T tengah. Ingatnya huruf T tengah ya, jadi plesetan asosiasi imajinasi. Super memori, plesetan asosiasi dan imajinasi. Nah, untuk video selanjutnya kita ke yang B, identitas untuk kelas 11-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.